Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kemarin tanggal 1 Juni itu kalau kita lihat di internet merupakan Hari Anak-anak Internasional. Walaupun secara pelaksanaannya setiap negara itu beda-beda tanggalnya. Di Taiwan saya lihat kemarin adalah 4 April ya, sebagai Hari Anak-anak. Dan Hari Anak-anak itu merupakan satu usaha manusia untuk bisa mulai menghargai anak-anak, dan pada saat itu adalah seruan untuk tidak mengeksploitasi anak-anak dan memberikan kepada mereka pendidikan yang layak. Saudara, lalu di bulan Juni ini ada hal yang kedua, yaitu Father's Day Internasional. Ya, walaupun begitu, kita melihat tidak semua negara itu memperingati ya, atau kita katakan tidak semeriah Mother's Day ya. Dan Father's Day di Taiwan itu adalah tanggal 8 Agustus. Saya lihat kemarin karena papa ya, itu kalau pakai pink ink sekarang itu adalah papa ya. Ya, BA itu adalah papa. Oke, dan saudara berkenaan dengan itu, saya akan hari ini saya akan bicara tentang anak, tentang orang tua. Ya, walaupun saya tahu di antara kalian banyak yang masih single, tetapi itu bukan berarti kalian nggak perlu tahu hal itu. Karena saya lihat justru banyak sekali keluarga Kristen yang bahkan tidak mempunyai konsep yang benar di dalam mendidik anak-anak mereka. Oke, sekarang kita bicara soal anak. Apa sih anak? Siapa itu anak? Kalau kita lihat di dalam kamus, kita menemukan definisi anak itu adalah dari bayi lahir sampai dia masa puber. Itu disebut sebagai anak. Dan itu sebabnya kalau kita lihat secara fisik, mereka itu memang kecil dibandingkan orang dewasa. Dan mereka itu lemah dan serba minim, kalau kita katakan. Minim secara daya tahan tubuh, ya, sehingga anak-anak kecil itu seringkali sakit. Minim juga di dalam pengetahuan, dan minim secara pengalaman. Dan itu sebabnya orang dewasa secara sadar maupun tidak sadar, khususnya orang timur, kalau kita sedang bicara lalu ada anak kecil nanya atau ada anak kecil nyerocos begitu ya, langsung kita bilang, diam, anak kecil nggak tahu apa-apa. Benar mereka nggak tahu apa-apa? No. Ya, tapi itulah perlakuan kita terhadap anak-anak kecil. Ya, kita menganggap mereka itu nggak ngerti apa-apa. Saudara, tapi sangat menyedihkan karena anak kecil itu kecil secara postur tubuh, lemah, dan akhirnya anak kecil ini sering menjadi satu tempat pelampiasan daripada kemarahan orang dewasa, ketidakpuasan mereka, kekesalan mereka, ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Akhirnya anak-anak itu banyak yang disiksa, dilecehkan, dilukai, baik fisik, psikis, dan bahkan secara seksual juga. Hari ini kita melihat hal yang itu sudah sampai mengerikan sekali. Ya, saya pernah membaca berita tentang orang tua yang menggagahi anaknya sendiri, orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Saya nggak tahu apakah mereka itu masih bisa kita sebut sebagai manusia. Saya nggak tahu. Ya, karena waktu kita kecil selalu diajarkan orang tua itu sayang sama kita. Tapi kenyataannya banyak kali anak-anak juga, apalagi di Indonesia, di Jakarta khususnya, kau melihat banyak anak-anak kecil yang dieksploitasi untuk cari duit di pinggir jalan. Itu udah nggak bener banget. Tapi kenapa? Apa yang menyebabkan orang dewasa melakukan hal seperti itu? Karena di mata mereka, anak kecil itu nggak berharga. Anak kecil itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Atau bahkan mereka anggap anak kecil itu milikku. Saudara, mari kita hari ini melihat daripada firman Tuhan, dan mari kita belajar apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan bagaimana seharusnya seorang tua berlaku kepada anaknya. Mazmur 127 ayat yang ke-3.
Mazmur 127 ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saya akan menjelaskan dari kalimat yang kedua. Buah kandungan adalah suatu upah. Kalau kita katakan dengan statement yang lain, seorang wanita setelah menikah bisa hamil, bisa punya anak, itu merupakan anugerah Tuhan. Ya, di dalam bahasa Mandarin dikatakan shangshi, itu suatu pahala. Ya. Dan kenyataan memang kita lihat, ada pasangan suami istri yang sudah nikah puluhan tahun. Bahkan dari keluarga yang berada, mereka cari usaha ke sana kemari, nggak dapat anak ya nggak dapat. Sampai ada yang sampai tua, sampai meninggal, tetap nggak punya anak. Tapi kita lihat juga ada orang-orang yang belum menikah, bahkan mereka hubungan seksual cuma 1 kali atau 2 kali, lalu hamil. Itu adalah satu hal yang kita nggak bisa jawab kenapa begitu. Why? Nggak tahu. Itu di sini dikatakan itu merupakan anugerah Tuhan. Dan kalau kita membaca Alkitab, kita pernah pasti di dalam Perjanjian Lama membaca tentang seorang yang bernama Elkana. Nama Elkana ini mungkin Anda nggak kenal siapa dia. Tapi kalau saya sebut nama istrinya pasti kenal. Hana, istrinya. Elkana sangat sayang dikatakan kepada Hana, istrinya. Namun, Alkitab bahasa Mandarin mengatakan, Unai, Yehowa, sehana, unan, shenyi. Unai itu apa? Apa daya? Ya, apa daya? Allah membuat Hana itu mandul. Di situ istilah Allah tidak mengizinkan atau tidak memberikan Hana itu mengandung. Yehowa sehana dengan seni. Jadi di situ kita lihat campur tangan Tuhan. Nah itu jawaban yang kita tidak ngerti tadi. Kenapa orang yang menikah bertahun-tahun bisa aja nggak punya anak? Tapi orang yang nggak menikah melakukan hubungan seksual bisa langsung hamil. Di sini kita mengetahui itu ada campur tangan Tuhan. Dan itu adalah yang pertama. Yang kedua di dalam ayat ini dikatakan anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, sebenarnya ini kalau dari terjemahan saya bisa mengambil 2 poin di sini. Saya tidak mengerti kenapa Alkitab bahasa Indonesia hanya menerjemahkan anak-anak lelaki. Lalu anak perempuan di mana? Ya ini nggak adil banget ya. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Mandarinnya tidak seperti itu. Dikatakan Ernie. Itu jelas. Ernie itu ya nggak peduli laki, nggak peduli perempuan. Anak itu merupakan harta pemberian Allah. Atau pusaka pemberian Allah. Kalau kita dari Chongwen, kita mengetahui bahwa anak itu merupakan anugerah daripada Allah. Harta yang diberikan oleh Allah. Lalu kalau kita lihat di dalam Indonesia dikatakan milik pusaka daripada Allah. Milik pusaka Allah. Jadi miliknya Allah. Yang untuk sementara waktu dipercayakan kepada pasangan suami istri untuk membesarkan, untuk mendidik mereka. Itu anak. Nah, saudara, apa itu harta? Apa itu pusaka? Kalau kita cuma bicara istilah itu, pasti asosiasi kita kepada materi, bukan? Ya, harta itu duit, rumah, tanah, misalnya kayak gitu. Ya, kepemilikan kita. Itu pasti asosiasinya kepada benda mati. Dan yang kedua, kalau kita bicara soal harta, anak itu harta kita.
Kalau harta, hubungannya dengan kita itu kepemilikan kan. Nah, biasa kalau kita memiliki satu benda, nggak peduli apapun juga, benda yang kita miliki, kita punya hak penuh atas benda itu. Sehingga kita mau simpen, kita mau buang, suka-suka kita. Ya itu milik kita kok. Tapi ingat ya, di sini tadi dikatakan, anak itu pusaka siapa? Pemberian Allah. Jadi bukan milik kita, itu milik Tuhan. Bedanya di mana? Kalau konsep kita anak itu milik kita akan memperlakukan dia sesuka-suka kita. Dan itu sebabnya kita melihat perlakuan orang tua itu bisa terbelah menjadi beberapa yang sangat ekstrim. Ada yang memperlakukan anak sangat melindungi, atau yang kita katakan overprotecting. Ya, sangat melindungi, kelewat. Tetapi yang satu kelewat yang lain. Yaitu yang satu lagi adalah sangat tidak peduli. Dilecehkan, ditelantarkan, dibiarin. Jadi satu diproteksi, tetapi yang satu sama sekali ditelantarin. Dua-duanya nggak benar. Anak yang diprotek habis-habisan, dia nggak pernah jadi dewasa. Dia nggak pernah mandiri. Dan dia sulit sekali untuk mengambil keputusan buat dirinya sendiri. Lalu itulah yang dikenal di bahasa Indonesia yang mengatakan anak yang ada di bawah ketiak orang tuanya. Ya, itu nggak pernah gede. Bukan gede secara fisik. Dia nggak pernah dewasa. Tetapi anak yang ditelantarkan itu akan membuat luka yang dalam di dalam batin mereka. Nah, saudara, waktu kita bicara tadi tentang pusaka, kita selalu berpikir benda. Kalau itu adalah benda, berarti kepemilikan kita yang sementara. Sementara gimana? Waktu kita hidup. Waktu kita di dunia, benda itu milik kita. Waktu kita mati, benda itu akan kita tinggalkan. Gak ada seorang pun yang mati bisa membawa apa-apa ke dalam kekekalan. Ya, orang Chinese dulu percaya hal itu ya, sampai bajunya, segala apanya semua dimasukin ke dalam peti. Nggak ada gunanya, saudara. Itu nggak akan you bawa ke dalam kekekalan. Mereka sampai bakarin segala macam-macam. Nggak akan bisa bawa ke kekekalan. Semua harta benda milik kita, waktu kita meninggal akan kita tinggalkan. Tapi jangan lupa loh, ada satu harta lagi, yaitu harta yang Tuhan berikan. Anak-anak kita itu merupakan satu-satunya harta yang akan kita bawa sampai kekekalan. Karena kita nanti akan menghadap Tuhan di dalam kekekalan. Anak-anak kita juga akan menghadap Allah di dalam kekekalan. Itu sebabnya bagaimana perlakuanmu terhadap anak pada hari ini itu berakibat sampai di dalam kekekalan. Sesama manusia itu seringkali salah kaprah. Untuk hartanya yang di dalam dunia, dia berani invest habis-habisan. Tapi untuk anak-anaknya, invest, siapa bilang nggak invest? Tapi di dalam hal pendidikan dunia, di dalam hal kehidupan dunia. Orang tua memberikan anak sekolah di sekolah yang paling bagus, diberikan ini, diberikan itu, diberikan modal, dibuat supaya kalau bisa hidupnya juga enak. Tapi berapa banyak orang tua yang memikirkan akan kekekalan si anak? Ingat, mereka nanti akan ada di dalam kekekalan bersama kita. Apa jadinya kalau kita ada di surga dan anak kita ada di neraka? Itu sangat serius, saudara. Dan saya kira di dalam puluhan tahun saya melayani sebagai hamba Tuhan, saya jarang sekali melihat orang-orang Kristen yang mengerti hal ini dengan jelas. Perlakuan mereka terhadap anak-anak
Sama actually dengan orang-orang dunia. Jadi kita perlu kembali untuk memikirkan hal ini. Jelas sekali, anak itu pusaka yang Allah percayakan kepada kita. Jangan lupa, suatu hari Allah akan minta kita mempertanggungjawabkan perlakuan kita terhadap anak-anak. Kita jangan bilang, aku cuma besarin mereka doang, setelah itu mereka tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Gak ada hal itu. Kita sudah dipercayakan oleh Tuhan, kita harus tanggung jawab itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, pada saat Allah menciptakan manusia, di situ dikatakan manusia dicipta seturut apa? Ya, peta teladan Allah, gambar rupa Tuhan, image and the likeness of God. Itu cuma Adam atau semua orang? Semua. Di situ dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sengaja dibedakan itu. Berarti apa? Setiap manusia dicipta seturut dengan peta teladan Allah. Atau kalau saya mau katakan lebih jelas lagi, setiap orang, tidak peduli itu dewasa atau anak kecil, mereka adalah pribadi yang tersendiri. Anakmu bukan kau, kau bukan anakmu. Ini harus jelas. Ya. Lalu konsep tadi, kalau kau anggap anak itu milikmu, lalu kau mulai merencanakan segala sesuatu, anak itu menjadi apa yang kau mau. Aku pernah melihat seorang orang tua yang dulunya kepengen jadi dokter. Nggak kesampaian, saudara. Lalu kemudian anaknya dipaksa harus sekolah dokter. Sampai akhirnya stres, masuk rumah sakit. Anaknya sama sekali nggak punya, maksudnya dia nggak nyampe sampai di situ. Itu bukan bidang dia. Dia nggak suka pelajaran itu. Saya tidak mengatakan anak harus boleh semau-maunya. Itu juga tidak. Lalu bagaimana? Kita harus bisa menemukan apa yang ada di dalam diri anak itu. Karena Allah menyerahkan dan mempercayakan mereka kepada kita. Itu sebabnya kita harus meneliti apa yang ada di dalam diri anak itu. Potensi yang ada. Dan itu yang kita kembangkan. Saya pernah tinggal bersama dengan seorang hamba Tuhan selama praktek 2 bulan. Ya, ibu pendeta itu bisa main piano. Sebenarnya juga enggak pinter-pinter amat, tapi pokoknya bisa main piano. Dan dia punya 2 anak perempuan. Yang pertama itu waktu itu baru usia 4 tahun kayaknya. Terus, tapi saya lihat anak ini memang punya bakat musik. Kalau kita nyanyi, dia dengar, terus dia ngikut. Dan ngikut itu selalu nggak fales. Tepat dia punya pitch-nya. Lalu suatu hari mamanya coba bawa dia ke depan piano, didudukkan di sampingnya, mamanya main lagu yang sederhana. Si semut yang kecil gitu ya. Dia main itu, lalu si anak itu lihat berapa kali, satu tangan dia bisa pakai telunjuknya itu mainkan persis. So, mi, gitu ya. Jadi dilihat, oh ini anak ini kayaknya punya ke situ. Lalu mamanya pikir, iya oke, saya coba mau didik dia supaya dia ngarah ke situ. Nah, dia tetapkan satu hari 20 menit. Dia bawa anak itu ke depan piano untuk belajar piano. Diajar sendiri sama mamanya. Tapi saudara tahu anak kecil itu kan susah kalau suruh duduk diam. 5 menit pertama oke. Sudah itu mulai gerak-gerak, terus mulai mau ke toilet, mulai mau minta apa, mulai apa. Ya, itu mamanya masih longgar ya. Tapi sudah 10 menit, dia benar udah nggak bisa. Dia mulai nangis. Saya terus ngeliatin ya, gimana ini mamanya menghadapi anak yang seperti itu. Kalau kita
seringkali, oh yaudah dia udah nangis, ya udahlah dilepasin gitu. Ini maminya enggak. Noni, oke, kamu nangis ya. Oke. Mami lihat sekarang jamnya segini. Depannya tuh ada 1 jam. Jadi dia lihat anak itu nangis 5 menit. Oke. Sudah nangis selesai. Sudah kan? Selesai. Lagi. Tadi 10 menit. Jadi lanjut lagi 10 menit. Pokoknya 20 menit. Kamu mau nangis, kamu mau apa, nggak apa-apa. 20 menit. Dan akhirnya 20 tahun kemudian saya ketemu dia. Sekarang dia sudah menjadi pianis hebat, guru lagi, studi di luar negeri lagi. Gelarnya kalau nggak salah S2 nggak tahu apa di piano. Lalu suatu hari saya punya kesempatan ngobrol sama anak ini. Saya tanya dia, Noni, kamu masih ingat nggak sih dulu mami kayak gitu sama kamu? Ada sih sedikit yang masih ingat. Terus kamu kesel nggak sama mami? Jengkel nggak mami dulu tuh maksa-maksa, mesti kamu belajar piano? Dia bilang, enggak sih. Kalau nggak ada mami, aku justru mungkin nggak jadi seperti hari ini. Hari ini aku bisa perform piano kemana-mana, itu semuanya mami. Dia bilang, oh. Jadi di situ kita melihat orang tua itu mempunyai kewajiban untuk menemukan bakat anak di mana. Nah, kita mengarahkan dia sampai dia benar-benar jadi di dalam kerajaan Tuhan. Dia juga akan memberikan sumbangsihnya, begitu kira-kira. Ya, jadi anak itu merupakan satu pribadi yang tersendiri dari kita, yang terpisah. Jadi anak bukan kita, kita bukan anak. Dia punya rasio sendiri, dia punya emosi sendiri, dia punya kehendak sendiri. Dia, kalau kita ngomong kasar, dia itu orang lain. Orang yang lain yang harus kita didik seturut kapasitas dia. Bukan menjadi apa yang kita mau. Kecuali memang dia punya kapasitas seperti yang kita mau. Ingat ya, anak itu pusaka yang diberikan oleh Allah, yang sementara dipercayakan pada kita. Jadi jangan jadikan dia seperti apa yang aku mau, tapi jadikan dia seperti apa yang Tuhan mau. Jadi untuk itu kita memang perlu mendoakan mereka. Karena untuk menemukan satu potensi daripada anak itu nggak gampang. Dan kita perlu menyelidiki, perlu juga mendoakan hal itu di hadapan hadirat Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat hal yang berikutnya. Siapa itu anak? Anak adalah pemberian Tuhan. Anak adalah satu pribadi yang lain, yang tersendiri, yang lepas dari kita, yang mandiri. Yang ketiga, anak itu adalah orang berdosa. Nah, konsep ini harus jelas sekali di dalam hidup kita. Kita sudah, pikiran kita, konsep kita sudah terlalu terkontaminasi dengan istilah atau dengan kalimat yang mengatakan, anak itu suci loh, anak itu bersih loh. Betul, anak itu lugu sekali. Anak itu polos sekali. Tapi jangan lupa, dia juga orang berdosa. Maksudnya apa? Benih dosa ada di dalam dirinya. Itu adalah fakta. Saya mulai mengerti itu pada saat keponakanku masih kecil. 2 orang, yang besar itu paling baru 4-5 tahun ya pada saat itu. Suatu hari waktu koko saya pulang, beli coklat. Dan ini yang sulung memang suka sekali makan coklat. Jadi begitu lihat papanya, wah asik papi, thank you ya dibeliin coklat, seneng banget. Tapi setelah dia dapat coklat, dedeknya lihat Cece-nya dapat sesuatu, langsung dia samperin. Terus dia bilang, Cece minta. Lalu Cece-nya lucu sekali, dia mengatakan satu hal. No, Meme, katanya. Ini, gitu. Maksudnya, ini pedes, katanya. Semua orang yang di situ, termasuk mamiku, termasuk koko, sauso, semua yang ada di situ, ketawa semua. Lucu sekali ya, gitu.
Aku tahu itu lucu, tapi aku tahu itu nggak benar. Oke, setelah semua ketawa, aku ajak dia masuk ke kamar. Aku bilang, Meme, iya aku bilang, Cece, coklat itu pedes ya? Dia muter-muter. Aku tahu dia bingung sekarang. Aku tanyain, coklat itu pedes ya? Tanya kedua kali. Dia nggak jawab. Aku ngomong, kalau coklatnya pedes, itu buat kuku, bukan buat kamu. Nggak boleh, katanya. Enggak, coklat nggak pedes. Oke. Jadi sekarang ngomong sama kuku, coklat pedes apa enggak? Enggak. Jadi kamu tadi ngomong coklat itu pedes, itu apa? Bohong, katanya. Terus aku bilang, kalau bohong itu berarti apa? Dosa sama siapa? Sama Tuhan kan? Kenapa Cece bohong? Karena Cece nggak mau kalau Meme minta coklatnya. Cece nggak mau bagi coklatnya buat Meme. Oke. Itu Meme kamu atau bukan? Iya, Meme aku. Kenapa kamu nggak kasih? Dia nggak bisa jawab. Oke. Aku mulai ajak dia. Cece sudah bohong ya. Cece dosa sama siapa? Tuhan. Terus gimana? Harus minta ampun sama Tuhan. Karena itu saya ajarin dulu. Jadi dia ngerti, lalu saya ajak dia berdoa. Satu kata demi satu kata. Supaya dia belajar minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu, gue bilang, sekarang kamu keluar. Bagi coklat itu ke Meme. Kamu nggak boleh jadi Cece yang zisi, yang egois. Kamu cuma berdua sama Meme. So, kamu punya apapun, makanan dan apa, mesti bagi sama Meme. Nggak boleh gitu. Kamu makan, Meme juga harus makan. Terus dia matanya, susah. Itu sebenarnya satu pengalaman yang unik. Yang Anda mungkin pikir, kok saya ketat banget sih sama anak kecil aja begitu. Saudara-saudara, kesalahan pada saat dia kecil, kalau kita tidak perbaiki, seumur hidup dia akan gitu. Dia akan pikir berbohong itu adalah sesuatu yang natural. Dia boleh melakukannya kapan saja asal ya, dia punya motivasi. Misalnya seperti itu, dia nggak mau bagi coklat, jadi boleh aja ngomong apa aja. Kenapa saya bisa sampai di situ, saudara? Karena memang pada saat saya pernah tinggal di rumah seorang hamba Tuhan yang lain, itu anaknya yang masih baru berusia 1,5 tahun. Itu kita benar-benar nggak pernah percaya. Anak umur 1,5 tahun. Maminya adalah seorang ibu pendeta. Jadi setiap malam itu mereka ada family altar. Yang dimaksud family altar itu adalah seisi keluarga kumpul sama-sama, baca Alkitab sama-sama, nyanyi sama-sama, doa sama-sama. Karena ada anak-anak ya bacanya Alkitab anak-anak. Lalu doanya, dan ibu pendeta itu ngatur dan didik anaknya begitu rupa. Sampai pada saat doa itu bukan dia yang mimpin doa. Bukan orang dewasa yang mimpin doa. Tapi setiap orang giliran doa. Dan doa anak-anak kecil itu sangat lucu, sangat polos. Tapi itu menyatakan mereka ngerti ngomong apa sama Tuhan. Suatu hari, yang kecil ini baru 1,5 tahun, pagi-pagi batuk. Terus namanya kasih dia obat, langsung bilang gini, Meme, hari ini nggak boleh makan coklat ya. Hari ini nggak boleh makan kacang, nggak boleh makan kerupuk. Katanya. Iya, Mami. Terus dia pergi. Ya ibu pendetanya sibuk juga hari itu nggak tahu pergi kemana aja. Sore hari pulang, loh dia lihat anaknya kok batuknya tambah parah. Padahal tadi udah dikasih obat. Terus ditanya, Meme, tadi makan kerupuk nggak? Enggak. Makan permen nggak? Enggak. Ya udah, dia terus pikir, wah ini jangan-jangan batuknya memang parah, dia bawa ke dokter. Terus pulang dari itu sudah selesai malam, waktu family altar terjadi sesuatu, nah itu yang membuka mata saya. Anak kecil itu adalah orang dosa. Dan anak kecil
kalau dididik dengan benar, dia ngerti dan dia tahu bisa melakukan, menyelesaikan dosanya itu dengan benar. Waktu doa, giliran Meme doa, kaget kita semua. Dan Tuhan Yesus, Meme minta ampun karena Meme sudah bohong sama mama. Meme tadi makan kerupuk tapi ngomong sama mama enggak. Kata-katanya sangat sederhana. Kita semua kaget, hah? Dan dia ngerti ngomong itu sama siapa? Tuhan. Kenapa? Waktu dia di hadapan Tuhan, dia tahu apa dosanya. Dan dia mengaku itu. Dan yang lebih menggerakkan, setelah dia amin, langsung dia rangkul mamanya. Mami, ampunin Meme ya, Meme tadi bohong sama mama. Aku lihat itu pengen nangis. Gak tahan, saudara. Anak umur 1,5 tahun. Dia ngerti menyelesaikan masalah dosanya dengan benar. Kepada Tuhan dan kepada sesama. Kepada orang yang kepadanya dia bersalah. Jadi kita nggak boleh menyepelekan, kita bilang, anak itu nggak ngerti. Siapa bilang nggak ngerti? Dia mengerti. Dan dia adalah orang berdosa. Itu kita jangan lupa. Saudara, hari ini banyak orang, khususnya di dalam zaman sekarang ya, banyak orang yang nggak berani pukul anaknya, katanya nggak boleh pukul anak. Oke, saya juga nggak terlalu setuju memukul anak. Tapi saya mau tanya pada Alkitab pada ngajar, boleh mukul anak apa enggak? Ada, saudara baca di Amsal, banyak banget. Dan hari ini banyak orang tua yang terus terang, meskipun dirinya sudah berpendidikan, punya gelar, dia sendiri nggak ngerti bagaimana mendidik anaknya. Saya pernah makan di satu restoran, restoran itu semua meja itu panjang-panjang, saudara. Ada satu keluarga duduk di satu meja besar itu, 12 orang kalau nggak salah. Lalu anak kecil itu tadinya didudukkan di depan mereka, itu diajak main. Lama-lama dia berdiri lari-lari di meja makan itu. Dan semua yang di sana cuma ngomong, ini lucu ya lucu. Itu bukan lucu loh. Itu enggak karuan. Kok boleh lari-lari di atas meja makan? Jadi orang zaman sekarang kadang-kadang nggak peka. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu kurang waktu bersama dengan anak. Kalau mereka kerja, mereka ini, lalu banyak waktu mereka dikerja. Pulang waktu dengan anak sangat sedikit. Lalu mereka pakai waktu bersama anak itu untuk apa? Kompensasi. Ya, anak mau apa ya sudah dikasih. Pokoknya mau apa aku bisa beli ya aku kasih. Anak mau apa terserah. Itu nggak benar, saudara-saudara. Mesti yang salah salah. Dan kita harus mengajar mereka dengan benar. Saya kenal seorang ibu sederhana sekali. Kayaknya sekolahnya juga cuma sekolah dasar. Ya, dia rajin sekali bekerja setengah mati. Kerjaan apapun, kalau dia bisa, dia kerjain. Tapi saudara, 5 anaknya semua berhasil. Bukan cuma lulus university, lulus dengan cum laude atau summa cum laude. Ada salah satu yang dapat beasiswa studi di Amerika kedokteran. Luar biasa ya. Itu dia mendidik. Tapi ada saudara dekatnya, anaknya 6. Semua nggak lulus SD. Sama-sama dari daerah yang sama, bahkan itu masih ada hubungan family, tetapi beda sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bagaimana mendidik anak dengan benar.
Dan hari ini kita bicara dengan orang Kristen. Bagaimana dengan orang Kristen? Saya sudah mengamati banyak kali. Orang Kristen cuma punya satu kelebihan. Kelebihannya apa? Anak sejak kecil dibawa ke sekolah minggu. Lalu sebisa mungkin sekolahnya di sekolah Kristen. Itu menurut saya, pengalaman yang saya sudah jalani, itu sudah merupakan kemajuan. Kalau kira-kira 20 tahun lalu, itu masih banyak orang tua yang bahkan anaknya masih kecil nggak pernah dibawa ke sekolah minggu. Kalau ditanya kenapa? Dia bilang, ya anak itu kan bebas, nanti dia tunggu dia gede lah, pilih sendiri mau agama apa. Itu gila loh. Aku nggak ngerti apa yang ada di otak dia gitu. Lalu ada yang sekolahnya di sekolah Katolik, ada di sekolah negeri, nggak karu-karuan. Saya pernah datang ke satu keluarga, waktu mau makan, dia biasa kalau makan itu doanya giliran. Jadi itu giliran anaknya yang berdoa. Terus anaknya nanya begini, Mami, doanya mau doa di sekolah minggu apa doa di sekolah? Maksudnya apa sih? Aku terus tanya itu maminya, apa sih maksud anakmu? Dia bilang, iya kalau doa sekolah minggu itu doa Kristen. Kalau doa di sekolah itu doa Katolik, ya doa Bunda Maria, Rosario gitu. Jadi aku bilang anakmu lama-lama bisa gila loh. Doanya nggak tahu doa yang mana, yang benar. Nah itu sudah. Lalu hari ini terlalu banyak juga orang Kristen yang anaknya pokok dibawa ke sekolah minggu, pokok di sekolah Kristen. Setelah itu lepas tangan. Saya kenal seorang penatua gereja. Sayang sama anaknya. Di rumahnya bahkan jadi pos PI sekolah minggu. Anaknya juga ke sekolah minggu, juga ke gereja, juga rajin. Tapi dia sama sekali nggak pernah tahu kalau anaknya di luar ya merokok, ya cari perempuan, ya segala macam. Jadi artinya apa? Orang Kristen hanya tahu membawa anaknya ke sekolah minggu, ke sekolah Kristen untuk apa? Dididik orang lain. Dirinya sendiri sama sekali tidak mengerti perkembangan anaknya itu sampai di mana. Itu tragis, saudara. Untuk sekolah di dunia, dia memberikan anak sekolah yang paling baik. Tetapi kerohaniannya sama sekali nggak peduli. Itu sebabnya hari ini terus terang. Aku pengen tanya di antara kalian. Yang dari keluarga Kristen, boleh angkat tangan. Dari keluarga Kristen. Ini masih mayoritas ya. Tetapi ada sebagian orang yang, ada sebagian gereja misalnya, yang angkat tangan justru yang mayoritas bukan Kristen. Jadi di mana anak-anak orang Kristen? Itu mengerikan sekali. Anak orang Kristen yang akhirnya jadi orang-orang gak karu-karuan. Itu sebabnya mari kita perhatikan hal ini dengan baik. Anak adalah orang berdosa. Berarti apa? Dia butuh juru selamat juga. Jadi jangan kita cuman isi otak mereka dengan pengetahuan. Tuntun mereka sampai mereka mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Kalau perlu, you sebagai orang tua yang tuntun dia sampai kenal Tuhan Yesus. Saya yakin waktu you berhasil melakukan itu, you akan merasa terharu sekali. Dan you akan merasa sukacita yang luar biasa. Menyaksikan anak you pimpin sendiri, benar-benar diselamatkan. Biar Tuhan sendiri menolong kita untuk benar-benar mengerti bagaimana mendidik anak-anak kita. Ya, saya terjun di sekolah minggu itu puluhan tahun. Sudah hari ini saya sudah agak sedikit sulit untuk membagikan waktu. Tetapi kalau ada kesempatan, aku masih ingin terjun di sekolah minggu.
Karena pelayanan sekolah minggu itu adalah pelayanan yang sangat mulia. Pelayanan yang lain, waktu kita stop dari pelayanan itu, that's it, habis. Tapi pelayanan sekolah minggu, kapanpun juga hasilmu itu akan you lihat. Hari ini bukan hari ini ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah di satu hotel waktu menghadiri ucapan syukur dari seorang yang berusia 80 sekian tahun. Tiba-tiba ada satu orang yang panggil saya, Lausu, dari belakang. Saya lagi pikir, siapa yang dipanggil Lausu ya? Aku juga nggak GR ya, Lausu. Terus aku diam lagi, aku perhatiin, terus dia deket di sini, Lausu, di depan aku. Aku lihat dari atas, aku nggak kenal dia ya. Terus dia ngomong sama saya, Lausu masih kenal saya nggak? Saya bilang, aduh maaf sekali, Lausu nggak kenal. Terus dia sebut namanya. Aku baru tahu dia itu murid sekolah minggu aku. Dan dia dengan cepat sekali panggil orang-orang lain, datang, dia mengatakan, ini loh Lausu sekolah minggu aku. Dia saat itu sudah pendeta. Itu sukacita aku gak bisa ku gambarkan seperti apa. Karena itu hasil didikan. Dan akhirnya sekarang dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Aku bersyukur sekali kepada Tuhan. Oke, mari sekarang karena kita bicara soal anak, kita bicara soal orang tua. Kita sudah tadi bicara soal anak-anak, soal mendidik anak-anak. Sekarang mari kita kembali untuk merangkumkan itu semua dari kewajiban seorang anak dan juga orang tua. Mari kita melihat Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Atau ayat pertama dan yang ke-4 saja. Kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke. Ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Mengapa tidak mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian? Kenapa harus ditambah kata di dalam Tuhan? Nah, ini untuk memberi indikasi kepada kita. Anak-anak taat kepada orang tua, itu perintah Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, artinya apa? Perintah orang tua, ajaran orang tua yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu kau taati. Dan itu wajib. Tapi bagaimana dengan ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apalagi kalau kau dilahirkan di dalam keluarga yang non-Christian. Kau dipaksa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya orang Chinese disuruh sembahyang kepada leluhur misalnya. Let's say seperti itu. Lalu seperti apa? Kita bantah? Kita perang dengan mereka? No. Kita boleh menolak. Tetapi ingat, penolakan itu harus kau katakan dengan sopan. Dan yang kedua, kalau orang tuamu memang belum di dalam Tuhan, memang itu adalah salib yang harus kau pikul untuk sementara. Artinya, kau harus dengan cinta kasih, dengan sabar, mendoakan mereka dan bersaksilah dengan baik di hadapan mereka. Ini penting. Ada satu ayat di dalam Kisah Para Rasul yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kau dan seisi keluargamu diselamatkan. Kalau kita cuma dengar ayat itu, kita pasti akan pikir itu otomatis.
Aku percaya Tuhan, seisi keluargaku akan percaya Tuhan. Otomatis. Itu nggak benar. Di dalam bahasa aslinya dikatakan percaya kepada Tuhan, maka keluargamu juga akan percaya karena kehidupanmu. Karena kau. Jadi kau penting. Kalau kau adalah orang pertama yang percaya di dalam keluarga, tunjukkan kesaksian hidupmu. Kasihi mereka lebih dari yang lain. Bukan pura-pura, tetapi dari dalam kedalaman hati. Dan jangan lupa satu hal, doakan mereka. Tidak ada satu senjata yang lebih mempan dibandingkan mendoakan mereka. Dan Tuhan akan bekerja di dalam hati orang tua kita untuk membawa mereka datang ke hadapan hadirat-Nya. Itu penting sekali. Jadi anak-anak yang ada di dalam Tuhan, kita harus berlaku dengan benar di hadapan Tuhan. Sopan. Bukan berarti menolak dengan kurang ajar. Karena kita setelah dewasa, kadang-kadang kalau orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita langsung ngamuk ya. Terus jawabnya suka kasar kadang-kadang. Hati-hati itu. Jawab dengan sopan. Dengan baik. Lalu di ayat keempat dikatakan, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Kenapa cuma bapak-bapak, ibu-ibunya di mana? Ya, karena ibu pada nalurinya, walaupun sekarang udah luntur itu saudara ya. Pada nalurinya, ibu itu sayang ke anak. Papa biasanya lebih keras kepada anak-anak. Nah, di sini dikatakan, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Maksudnya apa? Jangan mengatakan kata-kata yang mematahkan semangat mereka. Kita kadang-kadang nggak sadar ya, waktu didik anak, misalnya kita mengajar mereka matematik gitu ya. Diajarin, ada anak yang memang susah ya diajarin matematik, susah banget nggak ngerti-ngerti, terus kita ngomong, goblok kamu. Hati-hati ya, itu omongan kesel kita, menumpahkan kekesalan, tetapi itu mungkin menjadi suatu hal yang melukai hati mereka dan mungkin merusak mereka seumur hidup, membuat mereka merasa ya memang aku goblok. Dia terus menganggap dirinya goblok dan mereka nggak pernah bisa bangkit. Padahal mungkin mereka bukan goblok. Ya, ada orang memang begitu, matematiknya susah, tapi bidang lain mungkin dia lebih bagus. Kita nggak bisa ngomong goblok seenak-enaknya. Ya, jadi kita jangan mengatakan kata-kata yang mematahkan semangat mereka. Hati-hati waktu mau bicara. Aku mau tanya, boleh marah nggak sama anak-anak? Boleh pukul nggak? Saya banyak orang yang sekarang, tadi ada seorang mengatakan pada saya, iya ilmu psikologi sekarang mengatakan nggak boleh pukul. Ayo kita lihat satu ayat firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-22. Ayat yang ke-15. Oke, salah seorang yang sudah mendapatkan, tolong bisa bacakan ayat itu. 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi memukul mereka untuk apa? Untuk mengusir kebodohan. Artinya apa? Waktu kita betul-betul, dengar ya, betul-betul perlu pukul. Ingat beberapa prinsip. Satu,
Jangan memukul anak demi melampiaskan kejengkelanmu. Ini banyak orang tua seperti itu. Yang seperti saya tadi katakan, kalau kita ngajar dia nggak ngerti-ngerti, atau dia udah dikasih tahu terus mengulang dan mengulang kesalahan, kita ngamuk, lalu kita pukul dia, biasanya sampai kita rasa puas. Terus stop. Itu salah. Kau memukul anak untuk melampiaskan kemarahanmu, kau jadikan anakmu kebo. Maksudnya apa? Dia akan kebal. Kau pukulin dia terus tiap hari. Lain kali dipukul dia nggak rasa sakit kok. Dan setelah dia gede, dia nantang, dia bisa balik pukul kamu. Jangan main-main itu. Oke? Ya, jadi jangan mukul pada saat kau marah atau mukul untuk melampiaskan kemarahanmu. Saya di sekolah minggu selalu mengingatkan guru-guru sekolah minggu. Kau boleh disiplin anak, tapi jangan waktu kau bad mood. Kalau kau lagi bad mood, orang lain yang disiplin, jangan kau. Itu nanti kau salah strategi, salah ngawur. Jadi di sini dikatakan memukul untuk mengusir kebodohan. Jadi artinya itu apa? Kita mau mukul ada tujuannya untuk ngapain? Kalau memang itu perlu. Supaya dia sadar gitu. Saya pernah makan sama-sama satu keluarga Kristen. Itu anaknya mau akan berantakan satu meja begitu ya. Terus papanya datang bawa penggaris. Dia pukul sebenarnya nggak terlalu keras ya, cuma satu kali gitu. Terus dia ngomong gini, kamu tahu nggak papa kenapa pukul kamu? Anak itu kan kaget sekali. Papanya dari pukul dia tiba-tiba gitu kan dia kaget sekali, dia nggak bisa, gelagapan dia nggak bisa jawab. Terus dipukul satu kali lagi, cuman begitu doang. Terus tanya lagi, sudah ngerti kenapa papa pukul kamu? Dia masih bingung. Terus dia, coba lihat di depanmu. Sekarang kamu ngerti kenapa? Ayo ngomong, kenapa? Sampai anak itu nyebut, kenapa? Salahnya di mana? Sudah deset. Dia bukan pukul untuk bukan kasur sudah ya, bukan kebuk juga. Ya, jadi tolong, you mendidik itu harus ada prinsipnya mau ngapain. Bukan hanya untuk menyiksa dia atau melampiaskan kemarahan diri. Harus ada tujuan untuk memperbaiki dia. Dan yang penting itu dia sadar salahnya di mana. Itu penting. Mau pakai pukul, mau nggak pakai pukul, yang penting anak itu harus sadar. Apa salahnya? Saya kenal seorang papa. Dia mengatakan anakku itu nuakal setengah mati. Susah banget dididik. Aku bilang, loh sekarang anakmu bagus begitu kok. Dia bilang, Jantal tahu nggak? Pernah waktu dia kecil nuakal sekali. Aku sudah gemes katanya. Saya udah ambil rotan, pengen pukul. Tapi aku pikir-pikir anak dipukul juga belum tentu dia akan jadi baik. Dan dia sendiri waktu kecil sering dipukuli orang tuanya. Jadi dia rada terus terang dia rada trauma. Dan dia sudah janji dia nggak akan pukul anaknya. Lalu gimana caranya? Tapi dia udah bener-bener nggak, udah kayak kita udah kehabisan akal. Ini gimana anaknya? Nggak bisa diomongin terus begitu. Malahan dia lihat makin gede makin nggak karuan. Suatu hari dia udah kesel waktu anaknya, kalau nggak salah itu pulang jam 1 pagi kalau nggak salah. Padahal anaknya nggak terlalu gede-gede amat ya. Dia udah kesel sekali, dia buka pintu. Terus dia udah pegang rotan loh sebenarnya. Tapi nggak jadi pukul. Terus dia masuk ke dalam kamar, dia tutup pintunya. Anaknya bingung loh.
tadi anaknya udah kaget sekali, papanya keluar bawa rotan, kan dia pikir di rotan gitu ya, tapi ternyata kok tidak. Terus dia coba ke kamar papanya, dia ngintip apa yang dilakukan papanya. Papanya pakai rotan itu pukul dirinya sendiri. Dia bilang, Tuhan, aku udah nggak bisa mau mendidik anakku. Aku yang bodoh, aku yang salah, aku yang nggak benar, katanya. Dia pukul dirinya sendiri. Anak itu di luar lihat, langsung dia masuk, dia rangkul papanya. Pak, aku yang dipukul, aku yang salah, aku. Malam itu terjadi perubahan yang besar sekali. Dia mengatakan setelah peristiwa itu anakku berubah 180 derajat. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan sekali diomongin, dia udah mulai sadar. Oh iya, dia berubah sekali. Sudah, biar Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Bulan Juni kita memperingati Children's Day and then Father's Day. Bukan hanya merupakan satu peringatan. Bukan hanya himbauan-himbauan. Tetapi marilah kita belajar di hadapan hadirat Tuhan. Kalau you sudah berkeluarga, didik anakmu yang baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau you belum keluarga, siapkan dirimu juga. Lain kali kau ngerti bagaimana didik anakmu dengan benar. Dan satu hal yang penting, jangan lupa doakan anak-anakmu. Karena anakmu ngapain di luar, kau nggak mungkin ngikut dia 24 jam. Agustin, bapak gereja, itu dulunya hidupnya juga nggak karu-karuan. Kenapa dia bisa bertobat menjadi seorang teolog yang luar biasa? Itu doa mamanya. Sudah, biarlah kita menjadi orang tua yang rela memakai waktu kita untuk berlutut di hadapan hadirat Tuhan. Dan biar Tuhan memberi hikmat kepada kita, tahu bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan ingat, anak-anak kita satu dengan yang lain itu beda-beda. Karena tadi sudah dibilang pribadi-pribadi. Tidak ada satu rumusan pendidikan seperti 1+1 sama dengan 2, nggak ada. Biar Tuhan memberi kita hikmat, tahu mendidik sesuai dengan pribadi anak itu. Mari kita berdoa. Semua orang buka suara, berdoa untuk diri kita masing-masing. Efesus mengajar kita, anak harus taat kepada orang tua. Kita yang keluarganya belum percaya kepada Tuhan, kita doakan orang tua mereka. Kalau kita masih punya orang tua, biar kita doakan orang tua kita. Supaya Tuhan sendiri menolong mereka untuk percaya Tuhan. Dan juga kalau mereka sudah percaya kepada Tuhan, kita doakan supaya mereka benar-benar jadi orang tua yang baik. Dan di masa usia tua mereka menikmati sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kalau kita hari ini sudah menjadi orang tua, mari kita berdoa untuk diri kita. Supaya kita diberi hikmat mendidik anak-anak. Dan kita berdoa juga untuk anak-anak kita. Supaya Tuhan pakai kita mendidik, membentuk anak-anak itu jadi seperti orang yang seperti Tuhan mau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu karena Engkau mengasihi kami. Hari ini biarlah lewat firman Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Sebagai anak, kami mendoakan orang tua kami, Tuhan. Supaya Tuhan Engkau terus tuntun mereka di dalam jalan Tuhan. Dan di masa tua mereka menikmati damai sejahtera, mereka menikmati sukacita, mereka menikmati hasil didikan mereka, yaitu anak-anak mereka. Dan kami tidak lupa juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang punya anak. Tuhan, celikkan mata rohani mereka. Didik mereka, supaya mereka tahu bagaimana untuk mendidik anak-anak mereka. Berdoa supaya mereka juga punya hati mau mendoakan anak-anak mereka sejak anak-anak kecil sampai seterusnya. Mereka mau menjadi pendoa syafaat. Dan jangan biarkan mereka di dalam kekekalan nanti masih punya kesempatan melihat anak-anak mereka turun ke neraka.
Bapa di surga, biarlah firman Tuhan, suara daripada hamba-Mu berhenti, tetapi suara Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami. Dan kami akan terus mengingat firman-Mu dan menerapkannya di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.